Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Filsafat Pancasila dari mata kuliah Pendidikan Pancasila kelompok N703 yang beranggotakan saya Halim Jayakusuma Wiratinata dengan NIM A11.20221404 yang akan membacakan pada slide 1 sampai 8 dan slide 9 sampai 16 ada Dwi Nur Alvin dengan NIM A11.20221403. Lalu slide 17 sampai 24 Epi Sentoso dengan NIM A11.20221401 dan slide 25 sampai terakhir 32 yaitu Dava Setia Ramadan dengan NIM A11.20221442. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan materi pendidikan Pancasila mengenai bab 7 Pancasila sebagai sistem filsafat. Kompetensi yang mau dicapai yang pertama ada mahasiswa dapat mendefinisikan pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Lalu mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Lalu mahasiswa dapat menganalisis sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Mahasiswa dapat menguraikan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Lalu mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk sepokok bahasannya, yang pertama ada pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Yang kedua ada Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, ada ontologi Pancasila, epistemologi Pancasila, aksiologi Pancasila. Lalu ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Lalu yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara. Lalu untuk pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata filsafat Arab dan psychology Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila yaitu Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dan dari Pancasila atau Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yaitu pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Dengan cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Lalu untuk cara induktifnya yaitu dengan mengamati gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Kemudian Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat.
Yang dimaksud sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mengkualifikasi. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri-ciri yang berbeda daripada sistem-sistem filsafat lainnya. Ciri-ciri filsafat Pancasila yaitu sila-sila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Kemudian susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh digambarkan sebagai sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari, dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan 2, kemudian didasari, dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan mendasari, kemudian menjiwai juga sila kelima. Kemudian sila kelima diliputi, didasari, dijiwai oleh sila 1, 2, 3, 4. Selanjutnya inti-inti sila Pancasila yaitu Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu, yang berarti kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerjasama dan gotong royong. Yang kelima adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkap konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologi Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Yang pertama yaitu landasan ontologis Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi. Masalah ontologis antara lain yaitu tentang hakikat sesuatu, kemudian apakah realitas yang ada tanpa ini sesuatu realitas bagi wujudnya, yaitu benda, apakah sesuatu rahasia di balik realitas itu sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar-dasar Pancasila. Pancasila terdiri dari atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan antar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.
Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial, serta makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Perkenalkan, nama saya Happy Sentoso dengan NIM A11 2022 14001. Kemudian, hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Ada beberapa poin, yaitu negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Kemudian poin kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Kemudian poin kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Kemudian dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kemudian, Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Kemudian tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kuasa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Kemudian sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Kemudian sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama,
kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Kemudian, susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu pertama, isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Kemudian kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat khusus, konkret serta dinamis. Kemudian, menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu merasakan pengetahuan dan mentransposisikan pengetahuan dalam demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi manusia. Pada hakikatnya, kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus, terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Lalu, sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai, karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Lalu ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Lalu istilah aksiologis berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, dan teori. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Lalu, nilai value dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin valere, yang artinya kuat, baik, berharga.
Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan worth atau kebaikan goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Lalu, nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dictionary of Sociology and Unrelated Science. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Lalu, ada berbagai macam teori tentang nilai. Max Keller mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. Lalu kedua, nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran. Lalu ketiga, nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan, Geisteswerte, yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Lalu keempat, nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. Lalu, Walter J. Everett menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. 1. Nilai-nilai ekonomis ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Kedua, nilai-nilai kejasmanian membantu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan badan. Ketiga, nilai-nilai hiburan, nilai-nilai permainan, dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada penggayaan kehidupan. Keempat, nilai-nilai sosial berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia. Kelima, nilai-nilai watak, keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Lalu keenam, nilai-nilai estetis, nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Ketujuh, nilai-nilai intelektual, nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Kelapan, nilai-nilai keagamaan. Lalu selanjutnya, Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. Kedua, nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Selanjutnya, dalam filsafat Pancasila disebut ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Ketiga, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.